Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Oleh karena itu, sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan. Sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai dengan 23 yang menyatakan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita begini. Seekor kepiting sedang berjalan di tepian pantai, di pasir pantai. Sedang asik si kepiting itu berjalan karena enak begitu udaranya, cuacanya bagus. Dia betul-betul jalan dengan enak. Tiba-tiba, tanpa disadari oleh sang kepiting, ada seekor burung yang sedang terbang di atas, di langit, melihat, wah ada kepiting di bawah, ini makanan buat saya.
Lalu Dampa berpikir panjang lagi, burung itu langsung berterbang menuju ke kepiting dan membuka paruhnya untuk menjapit, untuk menangkap si kepiting. Ketika sudah mendekat burung itu kepada kepiting, tersadarlah si kepiting. Wah, ada burung yang mendekati aku, akan memangsa aku. Lalu dengan sigap juga si kepiting langsung membuka capitnya. Dan benar ketika keduanya paruh burung mendekati kepiting, si kepiting sudah membuka capitnya. Lalu kepiting menjepit paruh dari burung itu. Sangat kuat. Lalu berontaklah si burung. Kepiting mempertahankan jepitannya dengan capitnya. Burung menggoyang-goyangkan paruhnya dengan kuat, hendak menggigit supaya capit dari kepiting itu bisa patah dan dia bisa memangsa si kepiting. Itu tujuannya. Keduanya bertarung terus, sengit untuk mendapatkan itu. Asik mereka bertarung, lewatlah seorang laki-laki di pantai itu yang sedang membawa jaring. Melihat kejadian itu, laki-laki itu kemudian berpikir, untung rezeki tidak kemana-mana. Ada burung, ada kepiting yang sedang bertarung. Ini bisa menjadi makananku. Lalu dengan sikap si laki-laki ini mau menebarkan jaringnya untuk menangkap kedua hewan ini. Ya, akhirnya Bapak Ibu, kepiting dan burung tadi bukannya sama-sama bisa mendapatkan makanan atau menyelamatkan diri, bahkan mereka keduanya akhirnya jadi korban dari si laki-laki tadi. Dua-duanya rugi, itu intinya. Ibu bapak, cerita ini mau menggambarkan bahwa kalau si kepiting mau membuka japitnya, mungkin burung itu sudah memakan kepiting. Atau kalau si burung itu membuka paruhnya, melepaskan sergapannya kepada si kepiting, maka selesailah masalah dan mereka tidak akan ditangkap oleh laki-laki. Sekarang yang terjadi, dua-duanya sudah menjadi korban, ditangkap, dibawa oleh laki-laki, kan? Kemudian dibawa ke rumah, dipotong dan jadi makanan keluarganya. Rugi dua-duanya. Nah, cerita ini mau menggambarkan bahwa ketika dua orang bertengkar, maka kalau tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau merendahkan hati, tidak ada yang mau saling mengerti satu sama lain, yang terjadi adalah kerugian di antara keduanya. Tidak ada yang untung di situ. Tidak ada yang mendapatkan hal yang baik dari situ. Ya, ibu bapak, ini mau mengingatkan bahwa saling memperhatikan satu sama lain itu menjadi sesuatu yang penting. Tetapi kalau saling merasa kuat, saling merasa hebat dan sebagainya, itu akan membuat kerugian dalam kehidupan. Nah, cerita ini sebenarnya saya mau ajak untuk kita lihat dalam keadaan jemaat di kota Korintus yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Ibu bapak, Paulus melihat ada satu kebiasaan yang sangat tidak terpuji yang terjadi di kota Korintus. Dan ini bagi Paulus dengan tegas dia mau mengingatkannya kepada jemaat. Bahkan dalam ayatnya yang ke-17 dia tegas-tegas katakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan. Dan hal itu tetapi mendatangkan keburukan. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Paulus menyitir bahwa ada beberapa keluarga kalau sedang ada pertemuan jemaat di rumah-rumah Bapak Ibu, ketika itu kan belum ada gedung gereja.
Yang ada adalah mereka berkumpul dalam satu rumah bersama-sama, beberapa keluarga di salah satu rumah warga jemaat, lalu beribadah bersama, bersekutu bersama, dan makan bersama. Dan masing-masing ketika datang bawa makanan dari rumahnya. Ya, ada kalau mereka yang secara ekonomi mampu pasti membawa makanannya ya lebih banyak, lebih enak dan sebagainya. Tapi kalau yang ekonominya sangat di bawah, maka terpaksa mereka hanya membawa apa yang ada, bahkan mungkin tidak bawa apa-apa karena tidak punya. Nah, yang menjadi masalah adalah seharusnya makanan itu dikumpul, jadikan satu di meja, lalu makan sama-sama. Tapi ini tidak, Ibu Bapak. Beberapa orang yang berpunya secara mereka secara demonstratif begitu Kak istilahnya. Artinya mereka terang-terangan tidak suka berkumpul dengan yang berkekurangan. Makanan mereka secara khusus sisihkan, lalu mereka makan sendiri. Mereka tidak bawa air minum yang biasa, mereka bawa anggur dan sebagainya. Dan mereka minum. Sedangkan teman-temannya, saudara-saudara warga jemaat yang miskin, hanya gigi jari. Karena tidak diperkenankan atau tidak dibagi makanan, tidak dibagikan minuman. Ya mungkin karena mereka tidak bawa, jadi mereka dianggap kamu gak nyumbang, kamu gak memberi dan sebagainya. Ibu bapak, Paulus mengatakan ini perbuatan yang tidak benar. Ini perbuatan yang tidak baik. Sepertinya kalian melakukan satu pertemuan jemaat yang bagus. Kumpul ibadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi akhirnya, nah di sini Paulus katakan, kalian mengakhirinya dengan sesuatu yang tidak benar. Kalian kemudian menunjukkan ego kalian. Makan sendiri. Tidak berbagi dengan yang lain. Tapi menarik Bapak Ibu, Paulus katakan begini dalam bacaan ayat yang ke 19 dan 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi Paulus mengatakan sebenarnya ini bagus nih. Peristiwa ini yang sudah didengar oleh Paulus tentang orang-orang yang ego, yang hanya mencari kepentingan dirinya sendiri kelihatan. Karena Paulus menyitir begitu banyak orang yang sepertinya dermawan. Ini Paulus lihat. Sepertinya merasa diri paling beriman. Paling dekat dengan Tuhan. Paling soleh. Tapi apa benar itu? Ternyata kemunafikan banyak terjadi di jemaat Korintus. Nah, apa yang terjadi ini menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Paulus katakan ini contoh kasus yang harusnya menyadarkan umat bahwa siapa diri mereka. Siapa orang-orang yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam Tuhan. Yang mau hidup berkenan di dalam Tuhan. Dan itu yang mau diingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus. Bahwa perilaku seperti ini membuka topeng yang sebenarnya, jati diri yang sebenarnya dari anak-anak Tuhan. Siapa yang benar-benar menghayati kebenaran firman Tuhan? Siapa yang sungguh-sungguh hidup dan beribadah di dalam Tuhan? Contoh kasus ini sekali lagi mau mengajarkan kepada umat bahwa ternyata kalau sungguh-sungguh beribadah, maka hatinya itu buat Tuhan. Tetapi kalau hanya supaya dipuji orang, kelihatan pada akhirnya. Dan Paulus katakan, aku tidak memuji kamu, karena ini adalah perbuatan yang tidak layak. Nah, apa yang kita boleh belajar dari firman Tuhan ini? Kalau mau beribadah, tulus kepada Tuhan. Jangan datang beribadah, jangan melayani di dalam jemaat hanya supaya dilihat orang, dipuji orang.
dipandang orang, oh bapak ini, oh ibu ini rajin melayani, pasti suci, pasti soleh, pasti bener. Padahal coba tunggu saya, lama-lama belangnya kelihatan. Siapa yang melayani dengan tulus, siapa yang melayani hanya karena, kalau orang bilang ada udang di balik batu. Melayani Tuhan harus dengan ketulusan, karena itu yang akan menjadi hal yang penting. Kalau melayani tidak dengan tulus, maka akan terjadi perpecahan dan menimbulkan keributan di dalam jemaat. Siapa yang untung? Seperti perumpamaan tadi, tidak ada yang untung, semua rugi. Iblis mungkin kalau yang untung. Dia datang untuk menangkap gereja yang terus hidup hanya di dalam kemunafikan. Ini peringatan buat kita bersama. Koreksi diri. Kalau kita mau hidup memuji dan memuliakan nama Tuhan, jangan ukur, oh saya sudah banyak beri persembahan, oh saya sudah banyak berikan pelayanan, oh saya sudah aktif di gereja, itu berarti saya sudah lebih baik dari kamu. Ini yang terjadi pada orang-orang di Korintus. Lama-lama belangnya kelihatan. Kalau kita mau melayani, kalau kita mau sungguh hidup di dalam Tuhan, beri diri dalam ketulusan. Saya tidak punya apa-apa. Apa yang saya mampu saya berikan, karena ini semua dari Tuhan. Dan saya kembalikan kepada Tuhan. Dalam pelayanan. Diri saya, mungkin dana saya, waktu saya, kehidupan saya berikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena hanya ini yang saya bisa berikan buat Tuhan. Bukan untuk kesombongan diri saya. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai firman ini jatuh kepada ibu bapak. Sepertinya baik, sepertinya benar, sepertinya menjadi orang yang di mana-mana dipandang karena aktif dalam pelayanan. Padahal dalam dirinya tidak dengan tulus melayani Tuhan. Jangan sampai itu terjadi buat kita. Tetapi sekali lagi, ketika kita hadir, ketika kita melayani Tuhan, tuluslah. Kenapa? Karena disitulah kasih Tuhan melihat kita. Kuasa Tuhan akan melihat kita. Roh Kudus Tuhan menuntun kita untuk hidup benar di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kita betul-betul benar di dalam kebenaran Tuhan. Ibu bapak saudara, lewat firman Tuhan ini, sekali lagi saya mengajak kita untuk melayani Tuhan. Memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan dalam ketulusan. Jangan ada udang di balik batu. Ada maunya. Kalau maunya tidak tercapai, apa yang biasa terjadi? Ngambek, marah-marah, tuduh sana, tuduh sini, dan sebagainya. Itu tanda-tanda orang yang tidak tulus dalam melayani. Berikan apa yang terbaik yang bisa engkau berikan kepada Tuhan. Yang pasti engkau berikan, bisa engkau berikan buat Tuhan. Dalam ketulusan, dalam kejujuran, dan rasa syukur kepada Tuhan. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.